Itulah peran ini ya, peran support system, peran teman, peran keluarga ya. Iya. Jadi kalau nggak ada itu mungkin gue nggak gini sekarang ya. Karena clarity itu penting sih. Karena nah kalau lo punya mental pemanggung jadinya agak mendingan. Tau gak lo? Kenapa? Karena kita itu dibayar based on manggung. Ya kan? Kenapa sih lu nggak ngasih sensasi yang asik pada saat present? Siapa public speaker yang kamu ini banget? Jadi tuh kalau misalnya ada tukang sayur lewat, ya kan, itu juga ajang kumpul bukan hanya ibu-ibu, tapi bapak-bapak juga. Karena bapak-bapaknya juga masak. Oh gitu. Jadi ya udah keluar tuh. Masak apa? Ibu-ibu, bapak-bapak. Masak isu. Gak tahu. Pasti masuk ke situ. Ya kan. Kalau bapak-bapak di rumahku itu seringnya akhir-akhir ini ya, itu 3 orang atau bahkan mungkin 2 orang itu jalan kaki olahraga gitu. Iya, itu juga ada. Itu juga ada ya, ada yang itu juga kategori seperti itu, ada kategori yang nongkrong. Ada. Tadi. Biasanya tuh yang jalan kaki itu RT sebelah. Oh, RT berapa itu? RT 3 karena gue RT 2. Iya, jadi dia kayak dari RT sebelah jalan ke RT gue gitu, terus akhirnya jadi gitu. Jadi tahu. Nimbrung deh ya kan. Oke. Tadi gitu. Profesinya ada macam-macam. Nah, kalau kamu itu profesinya apa sih di sebenarnya lo ya? Kamu menyebut dirimu itu apa? Kalau ada konten kreator, gue monster kreator. Monster kreator. Di kartu nama gue. Oh, di kartu nama monster kreator ya? Iya. Wah, menarik sekali. Ada di kartu nama gue monster kreator. Itu kayak gimana ya? Itu kayak, sebentar. Pulinan Stars kali ini, ya ini opening dulu. Ya kan? Iya. Dira udah memperingati gue sih bahwa ini gak bakal ada opening. Iya, sebenarnya gak ada opening sih, tapi buat ini aja. Tapi tetap kaget sih gue. Ini baru lo abis itu ke penonton kan? Iya. Tetap kaget gue. Ini sebenarnya udah dari tadi sih. Tapi biar katanya kan perlu hook gitu di awal biar orang itu. Tonjok gue aja, Bo. Berasa loh itu. Itu kan hook juga. Atau kalau enggak kita rame aja. Ribut marah-marah pasti nanti netizen suka. Tapi bukan nonton. Gue. Iya. It's not me. Iya. Makanya balik tadi ya. Pulinan Selaras kali ini saya ngajak teman lama saya. Ya. Saya anggap teman sih, tapi nggak tahu dia anggap teman saya. Enggak. Gue menganggap lo teman banget. Kita kan teman seperayunan. Kok ayun? Kenapa kamu? Karena gue pernah main ayunan bareng sama lu. Romantis sekali. Didi Mudita, ya kan? Halo. Dan disebut dengan monster kreator. Apa itu monster kreator? Nanti kita akan ngobrolin. Tapi kurang lebih mungkin secara umum ya dia. Kita akan ngobrolin tentang gimana teman-teman bisa pede, bisa public speaking gitu ya. Okay. Meskipun dia mungkin sebenarnya nggak suka disebut dengan orang yang ngajarin public speaking. Ya. Banyak orang itu takut terkait dengan public speaking ya kan. Makanya mungkin juga banyak orang membutuhkan tips kiat jurus gimana caranya supaya bisa jadi public speaker gitu. Jadi public speaker. Iya. Nah bedanya adalah kalau kamu kan nggak mau disebut dengan trainer public speaking ya, bukan sebagai guru public speaking. Benar. Tapi lebih ke showtime seperti bukunya ya, showtime ya kan. Showtime. Apa itu showtime? Apa itu monster creator? Nanti kita akan ngobrolin ya. Oke. Satu hal yang nempel banget di aku kamu memang orang yang nyaman sekali di panggung gitu. Kayak banyak teman kita ya, termasuk Manira, Indri gitu kan juga. Kalau Didi itu udah di stage itu kayak peserta itu kayak mau diajak malu gitu. Ya kan, mau untuk nari atau mungkin mau untuk berekspresi dan sebagainya. First question dari aku adalah, ini malah kesenggol Mike. Pertanyaan pertama dari aku adalah, apa yang bikin kamu menjadi Didi Mudita seperti sekarang ini? Oh gitu. Perjalanan hidupmu seperti apa? Apakah dulu kamu memang kuliah di ilmu komunikasi? Kagak. Oh enggak. Kamu kuliah di mana? Gua S1 itu di Trisakti, manajemen ekonomi. Oh, kamu anak ekonomi ya? Spesialisasinya manajemen kewirausahaan. Oh, manajemen kewirausahaan. Entrepreneurship kalau bahasa sekarang. Oke. Ya kan. Terus apa yang terus bisa menemukanmu ke dunia yang sekarang ini kamu gelutin? Awalnya tuh karena gue waktu itu kritikalnya adalah
I have to do something karena kalau enggak gue bisa nggak lulus kuliah. Oh itu berarti di semester akhir? Gak tau, gue lupa lah, gue nggak inget juga ya. Tapi yang gue inget adalah tahunnya di sensor ini. 94, 93, 94, 95 gitu lah gitu kan. Tua banget ya. Iya, nggak apa-apa. Karena gue juga baru nyadar kalau gue tua kan pas gue vaksin COVID kemarin. Gue nganterin bapak gue kan. Nganterin bapak gue untuk vaksin. Ternyata nama gue juga ada di situ. Jadi gue gitu. Ini karena yang tua yang senior diprioritasin. Betul sekali. Jadi dari situ gue ngerasa bapakmu kan pasti lebih tua dari kamu kan? 80 something waktu itu. Iyalah 80 kan, ini udah berapa tahun sih COVID kita? 5 tahun. Ya segituan. Iya. Oh kamu masuk ke kategori apa namanya? Senior. Usia lanjut apa gitu. Nama dia bilang. Kamu di situ menjadi udah tua gitu. Disitulah gue serius ini dikategorikan sebagai udah tua. Kalau menurut Indonesia ternyata ada definisinya. Jadi ya udah. Gitu. Terus kembali ke yang tadi berarti di usia di tahun segitu 95 96 semester akhir. Apa namanya kamu kuliah? Apa yang terjadi, apa yang kamu alami sehingga kamu terus terjun bergelut di dunia kepenyiaran ya mungkin. Di wehnya tuh gini ya. Jadi gua nggak pernah ngerasa bisa fit into society lah intinya gitu. Jadi ngerasa kok gua ada yang salah nih dengan gua gitu. Jadi nggak pernah bisa belajar. Gua selalu nggak pernah di atas 1, IP gua. Ya kan. Terus gua ngerasa ini apa sih salah, gue kayak udah ngikutin orang-orang belajar gimana INA itu apa segala macam. Rajin kuliah? Rajin sebenarnya kalau dibilang tuh ya karena rumah di Rawamangun, kampus kan di Grogol. Zaman dulu kan tidak selancar sekarang justru. Nggak selancar sekarang? Nggak selancar sekarang. Jadi gue harus nggak ada yang namanya busway sekarang ini kan nggak ada. Ya benar-benar yang bis reguler, yang benar-benar kalau lo dapat tempat duduk bagus, kalau nggak lo kan gelayutan di pintu. Benar. Nah itu aja ujian sebenarnya. Jadi gue mikir gue harus ada sesuatu di kampus yang membuat gue giat untuk pergi ke kampus gitu kan. Awal mulanya gitu. Dorongan tuh supaya rajin ke kampus. Iya, kalau enggak gimana gitu. Nah itu gue udah di titik dimana mungkin gue bego kali ya karena nggak pernah dapat lebih dari 1 itu gitu. Jadi gue pikir mungkin gue bego. Jadi gue harus ya udahlah follow the rules aja, ngikutin aja karena menurut sistem gue udah bego dan gue udah percaya bahwa gue bego. Jadi setelah segala macam gue coba, ya udahlah nggak usah macam-macam lo di gitu kan, ikut aja. Sampai akhirnya ya ada nih radio kampus. Jadi ada radio kampus. Bahasa radio kampus tapi sebenarnya radio profesional. Gitu namanya Media Suara Trisakti waktu itu MS3. Sekarang kayaknya udah pindah ke Tanjung Duren apa di mana. Tadinya studinya ada di dalam kampus. Ada di dalam kampus. Akhirnya gue daftar. Kamu ada yang ngajakin atau? Ya ada di situ. Jadi gue bilang ini apaan sih gitu. Terus udah mas daftar aja kata cewek gue waktu itu. Udah lo daftar aja katanya gitu kan. Gimana daftarnya ya kan. Ya udah daftar. Emang kapan terakhir? Ya hari ini. Hari ini. Jadi ya udah gue buru-buru ngumpulin apa yang mesti. Terakhir ada foto tuh gue inget banget fotonya tuh gini. Gitu. Yang ada itu. Itu foto di Motobox ya. Kalau dulu kan nggak bisa di handphone, harus di print kan. Jadi jadi emang ya udah adanya itu. Kenapa posenya gitu nih? Karena katanya itu yang diterima. Jadi gara-gara itu gue diterima ya udah. Akhirnya gue ikut-ikutan kayak gitulah, ikut-ikutan apa segala macam akhirnya. Tapi nggak semulus itu karena ternyata selama 2 tahun itu gue bermasalah. Jadi kerja di situ siaran itu gue dianggap bermasalah karena kenapa? Ternyata gue tidak punya pola pikir yang runut. Jadi kalau sebuah show itu tuh kan harus ada runutan alurnya, ya kan? Di sini pada tahu runutan alurnya tuh harus jelas supaya mendapatkan goal yang spesifik. Nah buat gue ya udah langsung aja ke goalnya. Jadi ngapain ribet-ribet ya? Ribet-ribet, show-nya mentah gitu. Nah ternyata masih tetap dipertahankan sampai akhirnya ujungnya tuh kalau nggak salah gue dimarahin lah sama deputi gubernur Bank Indonesia over the phone lagi show. Dimarahin itu yang keras gitu. Jadi dan pada saat itu kalau lu ngaco siaran lo salah dikit, nyinggung penguasa waktu itu selesai itu dalam arti lo bisa pulang nggak ada lagi, hilang, lo dijemput gitu, sama siapa lo nggak ngerti, ya kan bener. Gitu. Nah tapi di situ kan waktu itu kita tuh antara bermain-main api lah, intinya untuk memprovok mahasiswa untuk bisa turun ke jalan waktu itu kan, untuk ke tahun 98. Nah intinya tuh di situ kalau lo tanya sama gue, awalnya ya itu awalnya.
Awalnya tuh itu. Jadi di situ tuh gue berontak sama diri gue, sama sistem adalah bahwa anjir gue nggak bego lah. Karena pada saat itu gue dibilang lu nggak boleh ngomong. Namanya kalau lagi siaran gini tiba-tiba ada yang masuk. Lu nggak boleh ngomong kata gitu. For the rest of the show. Di situ tuh gue yang anjing gue kan penyiar gitu. Nah di situ tuh awal mula gue ya udah setelah 2 tahun siaran akhirnya gue kayak ke bosnya yang punya radio itu bilang gue kagak bego gue gituin. Terus berlanjut ke ya udah dikasih kesempatan lagi. Dikasih kesempatan lagi akhirnya gue baru ngeh bahwa gue nggak punya struktur dalam berpikir. Akhirnya gue benar-benar belajar lagi untuk nulis skrip lah, naon apa segala macam itu. Dari situ gue jadi akhirnya baru paham bahwa gue kalau anak sekarang kan ada anak audio, anak visual, anak kinestetik, anak gitu. Nah gue 4-4-nya. Gue semuanya. Jadi untuk bisa mengerti sesuatu ternyata gue harus ditulis, diomongin, diverbalin, digerakin. Baru gue paham gitu. Jadi gak ada spesifik satu apa gitu, audio tok atau mungkin skrip aja gitu. Tapi semuanya mesti ternyata gitu. Dengan belajar nulis skrip gue jadi baru ngeh, oh ternyata iya ya gue ya nulis skrip itu lo harus nyerap dulu, harus baca dulu, bacanya pun harus diaudiokan. Terus pas sudah jadi ternyata harus diperagakan, harus digerakkan, dibadanin istilahnya. Gue jadi baru bisa paham tentang arti satu hal. Bahkan hal itu mungkin simpel buat orang, tapi buat gue ternyata kompleks gitu. Anjir. It turns out ya gue gak lulus S1, tapi gue ke MBA. Gue langsung MBA. Oh iya? Kan MBA bukan MM. Oh iya langsung MBA. Kalau MBA ternyata bisa dengan transkrip dan segala macam waktu itu ya. Jadi akhirnya gue kuliah MBA tapi yang lu kuliah di sini ujiannya di luar, terus lu nantinya lu bisa ujian persamaan. Nah tadinya gue ngikut MBA itu dibolehin sama orang tua, tapi syaratnya nanti gue harus lulus S1. Kelarin S1 gue. Kelarin S1 yang di Trisakti itu maksudnya. Oke. Ternyata gue enggak lah Pak, gak usah. Dan sampai sekarang ya. Jadi ya itu akhirnya gue lanjut ke Prambors, keluar dari MS3 aku baru mau tanya berarti radio pertama setelah kamu di Trisakti itu, radio Trisakti apa tadi MS3 ya? MS3, Media Suara Trisakti. Media Suara Trisakti adalah Prambors. Dan disitulah kamu jadi belajar ya berarti? Belajar dari sisi bahwa entertaining side-nya. Jadi kalau di Media Suara Trisakti ini benar-benar kalau menurut gue banyak ke radio di journalism. Walaupun ada show-shownya tapi tetap itunya heavy banget. Dan gue ngerasa yang kayak kurang. Jadi gue ke Prambors tapi gue tidak sebagai penyiar. Oh awal mulai sebagai? Produser. Sebagai produser kayak Hana berarti. Kayak Hana. Gue sebagai produser. Jadi kalau di MS3 kan lo belajar semuanya ya. Tapi untuk yang di Prambors, gue nggak apa-apa masuk ke situ, terserah lo mau bayar berapa aja nggak apa-apa. Tapi gue ada di situ, gue pengen belajar. Gue bilang gitu. Ada mentornya berarti waktu itu? Ada, kayak di situ tuh kan nggak ada istilah mentor, coach apa gitu-gitu lah segala macam. Tapi ada yang ngajarin. Siapa? Ada yang ngedampingin waktu itu. Oh macam-macam, ada Irfan Ihsan waktu itu. Gue ketemu banyak kayak, pokoknya kayak Imam Darto tuh setelah gue. Gitu. Jadi kayak angkatan kayak gue kayak peralihan antara Arlingga Pandega tuh yang sekarang kayaknya jadi sempat di sini juga kan. Terus habis itu gue cuman setahun setengah. Danang ya kan Imam Darto. Danang itu setelah gue. Jadi gue peralihan kayak misalnya Becky Tumewu, Erwin Paringkuan segala macam. Abis itu si namanya siapa ya? Arif Budi siapa pokoknya yang akhirnya pada ke FOA rata-rata tuh kalau teman-teman di Prambors tuh kalau udah keluar pasti ke FOA. Terus udah gitu tadi gue Prambors KMRA gue di MRA tuh di radio syndicationnya namanya MNI waktu itu. Gue jadi program director. Tahu MNI masih ada gak sih? Udah gak ada malah sana. Jadi radio syndication gitulah. Jadi kayak kenal Adam gak kamu? Kamu kenal Adam gak? Enggak, ini ini baru. Ini zaman-zaman Kang Rana ini yang paling tua Kang Rana. Baru juga nih. Ini zaman-zaman di Sarinah masih. Jadi pas Mutia Kasim kan. Jadi waktu itu gue tapi udah jadi penyiar? Belum. Jadi gue tuh jadi penyiar itu setelah gue jadi program director dulu di radio syndication ini, Media Network Indonesia ini. Terus sama Mutia Kasim waktu itu diberi mandat untuk lo nyiapin radio show yang ada di
grupnya Emera, radio grupnya Emera lah waktu itu. Jadi gue terkenalnya sebagai buat program. Buat program yang ratingnya turun. Itu dikasih ke gua. Untuk dinaikin. Untuk supaya naik Untuk gitu. dinaikin. Tadi aku nangkepnya, aku pikir spesialis bikin program supaya turun. Enggak ya? Supaya naik kan? Iya, supaya naik. Supaya naik. Gampang bikin turun. Gampang bikin turun. Nah cuma pada saat itu tuh gue gak punya kemerdekaan buat ganti talent. Gak bisa. Gitu. Pokoknya udah di-assign talentnya itu. Gitu, ya. Ya udah, lu dapatnya itu ya udah. Gitu. Dari perjalanan caranya? Itu tadi ini sorry kepotong nggak apa-apa kan itu obrolan tongkrongan maksudnya nggak apa-apa kan. Yes. Dari perjalanan radio ke penyiaran, produser, siapa satu orang yang kamu paling berkesan gitu? Semuanya berkesan buat gue ya. Iya, maksudnya yang jadi mentormu jadi. Kalau yang jadi mentor gue, ini tadi baru datang ke sini tuh gue ketemu yang namanya Lukina Rais. Mas Lukina Rais itu justru yang nerima gue di MS3. Oh gitu. Yang beri kesempatan gue. Itu. Nah dia waktu gue ke MRA, dia juga ternyata udah masuk MRA kan. Jadi sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Ya atau kita undang aja dia lagi meeting tadi pas gue sini gitu. Nah itu tuh yang justru ngasih gue kesempatan awal-awal tuh beliau sebenarnya yang ngebuka gue jalan ke dunia panggung ini tuh beliau sebenarnya. Iya. Kalau ditanya berkesan, wah gue belajar banyak banget. Belajar banyak banget. Oke. Itulah awal mula kamu menjadi Didi yang sekarang ini. Didi yang sekarang. Dunia public speaking. Yes. Meskipun kamu gak begitu suka dengan kata itu public speaking ya kan. Gak suka karena apa ya? Apa? Karena overrated. Ya. Orang pikir tuh dengan mengerti teknik public speaking lo langsung bisa jadi public speaker. Padahal gak sesimpel itu. Gak sesimpel itu dalam arti gini. Ya lo bisa ngomong. Tapi lo akan jadi sama semua. Lo perhatiin gak? Semua orang ngomongnya caranya sama. Ya. Iya kan? Ya. Public speaking skill, oke. Berdirinya begini. Suaranya juga jadi mesti gini, kan. Cara menatap, ya kan napas gitu. Itu nggak ada yang salah kok. Itu benar. Cuman yang mesti pada tahu adalah bahwa public speaking teknik ini sebenarnya tujuannya untuk mengemphasize your authenticity. Nah, di situ. Itulah yang membedakan showtime dengan public speaking. Pengennya yang kebanyakan aku nangkepnya adalah bahwa showtime yang selama ini kamu suarakan sama Ricky dan juga buku ini itu adalah ada satu kata yang menjadi pembeda gitu dibandingkan public speaking, itu adalah authenticity. Yes, dan itu yang gue dapat dari radio sebenarnya. Otentik kan. Otentik. Itu kalau 10 otentik. Kalau 11 O11. Yes, benar sekali. Gue yain aja. Dia seneng banget. Kalau 9 O90. Nah iya, kalau otentik itu 10 ya kan. Yes. Kalau orang Jepang beda Mas, 20 jadi authenticity. Oh, kalau di sana orang Jepang ten. Iya, ten kan 10 dan 10. Kalau 30 ten. Ini aku yain aja. Kembali ke otentik tadi ya kan. 10 tadi ya. Menurutmu otentik itu kan relate dengan jati diri. Yes. Apa yang dimaksud jati diri? Apa adanya. Bukan ada apanya. Paham gak? Jadi gini, ternyata kita semua beda-beda kan. Iya. Nah, justru yang dicari sama orang itu ternyata setelah over the years, yang ternyata dicari sama orang ya authenticity ini sebenarnya. Yang dicari sama orang kan authenticity ini. Iya. Authenticity ya. Itu bahasa Indonesia berarti autentisitas. Benar ya, autentisitas. Iya. Asli, seapa adanya. Pertanyaannya aku stres gini, kan ada quote yang menurutku juga overuse. Just be yourself. Ya kan? Tapi be yourself yang di sini yang dimaksud itu yang mana gitu Di? Betul. Karena kan aku ketika sama ibuku, peranku adalah misal sebagai anak tentu saja, dan sepaket peran yang lain gitu. Jadi sebagai anak mesti gini, mesti gitu, mesti gini. Ketika aku sama istriku, tentu kan role-nya berbeda. Yes. Jadi ketika aku bertemu dengan ibuku begini, ketika aku bertemu dengan istriku gitu. Ketika aku ketemu nongkrong sama teman-teman kayak ketemu sama kamu, berbeda juga. Yeah. So ourself, jati diriku itu yang mana? Ini tuh sebenarnya pertanyaan yang cuma bisa dirasakan sih.
susah didefinisikan. Ya terlepas dari kita punya kata dan bahasa yang mencoba mendefine itu. Tapi sebenarnya pada saat lo ngomong gitu, kalau nggak ada rasanya itu akan berasa. Iya kan? Iya, benar. Ada yang bilang gitu, ya ini gue gitu, ya kan gitu. Tapi lama-lama kan jadi excuse ya karena ini gue, take it or leave it gitu kan. Ya kan, gue nanganin banyak air talent juga waktu itu sama gitu. Ya ini gue, take it or leave it. Ya udah keluar aja, gue gituin. Lu ngapain gue pakai lu lagi kata dia gitu. Gue tuh udah keren, program TV gue 3. Iya, tapi program TV lu sampah, gue gituin. Karena apa? Karena menurut gue dia itu belum ngeluarin yang kerennya dia sebenarnya, yang menurut gue bahkan lebih membuat orang jadi mendekat gitu. Apa ya? Kalau buat gue tuh gini. Tadi kan lo nanya kan, apa namanya? Gue yang mana yang harus gue tongolin gitu kan? Gitu. Ya lo yang keren. Karena buat gue nih di dunia ini ternyata selama perjalanan hidup gue cuma 2. Mau kaya, mau miskin, tua, muda, ujung-ujungnya dunia dibagi 2 golongan aja, yang keren emang nggak keren. Kalau lo kaya tapi lo nggak keren, lah ngapain? Kalau lo bodoh tapi nggak keren juga, ya ngapain gitu. Kalau lo pintar tapi nggak keren juga ngapain? Definisi keren apa? Orang yang bisa membuat gue juga ngerasa keren juga. Gimana? Membuat diriku merasa jadi, keren juga. Lo nih bisa membuat gue yang lo ajak bicara ngerasa keren juga. Gitu, itu yang menurut gue. Dan gue perhatiin dunia itu muternya karena orang-orang keren kok. Emang Soekarno kalau nggak keren kita mau ngikutin. Kan? Berarti energi keren itu nular ya? Nular, makanya tadi gue bilang itu cuma bisa dirasain. Dan membuat orang yang diajak ngobrol atau ketemu dengan orang keren itu akan merasa keren juga gitu. Iya, merasa asik ya gitu kan. Jadi emang ada 2 sih. Pertama, kita manusia. Manusia itu ada yang bilang don't judge the book by its cover. No, we are judging the book by its cover kok. Jadi memang kalau lo senyum gue mendekat, kalau lo nggak senyum gue menjauh. Sesimpel itu kan sebenarnya gitu. Lo jelek gue malas. Lo jelek tapi senyum lumayan gitu. Kan gitu. Sesimpel itu sih sebenarnya manusia kan. Manusia itu akhirnya mendekat karena sensasi awalnya. Yang kedua emosional tadi kan gitu. Asik nggak orangnya gitu-gitulah gitu. Itu bahkan sampai membuat gue ingat sama pelajaran itu apa enggak? Iya kan? Kata orang berkesan gitu. Ya kan? Terus kalau kayak waktu sekolah kan kita ingat guru-guru yang asik. Guru-guru yang keren gitu. Atau galak. Dosen-dosen yang galak gitu atau juga. Galak. Jadi akan berkesan gitu. Pilihan kan cuma 2. Dari situ lu baru akan ingat pelajarannya. Iya kan? Coba kalau ditanya pelajaran apa yang lo ingat di luar baca tulis dan hitung ya? Apa pelajaran yang lo ingat masih nempel sampai sekarang? Gak mikir dulu. Tapi paling ingat fisika, karena guruku fisika waktu SMA itu galak. Nah iya kan. Jadi kalau di rephrase pertanyaannya jadi guru yang masih lo ingat atau dosen yang masih lo ingat tuh langsung keinget. Iya kan. Jadi di situ gue berkesimpulan ini tuh it's all about sensation sebenarnya. Karena manusia kembali lagi terkait jati diri tadi kan. Kalau di buku ini sebenarnya kamu tulis sama Ricky kan? Itu untuk anak-anak muda ya? Untuk siapapun sebenarnya. Tapi mungkin segmennya memang lebih ke anak muda gitu ya? Ya karena kebetulan banyak kan teman-teman tuh yang katanya menyuarakan punya masalah dengan public speaking. Skill itu anak-anak muda. Gitu. Dan ya memang kita kan senangnya nulis sesuatu yang sebenarnya chewable lah. Jadi mungkin mereka juga senang lebih gitu. Masuk ke mereka itu. Lebih masuk. Terkait dengan pencarian jati diri tadi. Kenapa kamu merasa anak muda itu perlu menemukan jati dirinya? Karena bukan perlu sih, tapi emang mereka secara naturally pasti akan nanya di sendirinya gitu. Ini gue siapa sih? Ini gue apa sih? Gitu kan. Gitu. Yang mencari jati diri kan istilah itu nongol dari orang tua sebenarnya. Dari orang tua? Lah iyalah, orang-orang pas sudah tua tuh baru gitu kan. Terus kan ini harusnya anak muda gini. Nyat lu juga dulu waktu muda kan gitu ya. Jadi ngapain lah gitu gue bilang gitu. Kalau masih muda itu kayak misal umur berapa ya, belasan, ya 15 ke atas, 25 ke bawah, itu masih kayak enggak peduli akan jati diri kan, benar? Atau sudah mulai ada kegelisahan? Sudah mulai kan, tapi kan istilah jati diri itu ditanemin sama siapa sih gitu kan? Ini ada istilah
bagaimana cara memberantas kenakalan remaja gitu. Yang ngomong kenakalan remaja itu kan orang tua. Karena gak bisa ngehandle si anak-anak yang mungkin dibilang kenakalan remaja gitu. Kenapa gak bilang kenakalan orang tua? Iya, gak ada ya kenakalan orang tua ya. Padahal itu lebih parah. Nyebelin tuh orang tua. Nyebelin banget sebenarnya. Gitu. Jadi soalnya yang nakal itu cuma remaja atau anak ya. Padahal kan negara ini kusut gara-gara kenakalan orang tua. Ya. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, berarti apa? Kejujuran nggak apa-apa. Keresahan bapak-bapak biasanya akan mengarahnya ke sana kan. Wajar. Berarti tandanya memang kita sudah bapak-bapak. Iya sih, itu dia. Berarti kenapa merasa penting menyuarakan terkait pencarian jati diri atau menemukan jati diri ke anak muda adalah justru sebenarnya itu adalah kata dari orang tua ya. Iya. Ya yang menanamkan hal itu. Iya. Jadi tantangan terbesarmu apa? Kamu mengajak orang-orang ya, bukan hanya anak muda mungkin untuk ini belajar tentang Showtime, itu tantangan terbesarnya, Pak. Jadi gini. Ya. Kenapa gua ngerasa itu penting? Ya. Awalnya juga dari radio, karena media massa yang satu ini tuh menuntut para air talentnya untuk otentik, untuk being open, karena si media massa yang satu ini tuh nge-treat pendengarnya tuh one-to-one. Jadi kayak ngomong sama kayak gini, ngobrol gini person ya, to person. Gitu, ya. Padahal yang dengar kan ada berapa juta orang di luar sana, tapi kalau orang yang dengar tuh ngerasa, aduh dia ngerti gue banget sih, gitu kan. Apalagi kalau lagunya pas banget gitu ya. Jadi kan sesuai dengan kondisi hatiku. Bener. Dia tahu banget ya gitu. Bener. Tapi kan kayak ada pengantarnya kan. Hai, selamat siang semuanya. Gerah panas ya gitu kan. Jadi ini lagu yang cocok nih kayaknya buat kayak gini. Karena abis ini kita kan mesti kuliah ngadepin dosen yang killer apalah segala macam gitu. Kita putar ini. Terus kan orang kayak, wah dia ngerti banget gue gitu. Itu udah dilatih. Dan semakin lo ngejaim, kalau kita udah ngomongin soal prime time program dan segala macam gitu, lo mau Panji Pragiwaksono siapa segala macam, mereka tuh dituntut untuk being open. Iya. Pada saat mereka makin cerita cerita-cerita asli dari mereka kan penonton mendekat gitu. Nah di situ gue ngeliat authenticity is something ya, gitu. Dan public speaking teknik yang ada sekarang ini menurut gue kecenderungan bukan salah public speaking teknik ya, tapi salah orang mengartikannya, jadi membuat si authenticity-nya malah makin tenggelam. Lo malah makin jaim. Lo nggak ada being vulnerable-nya sama sekali kayak gitu-gitu. Jadi public speaking aja udah susah buat orang Indonesia, apalagi disuruh public speaking dengan authenticity gitu. Itu lebih challenging lagi, benar. Karena di kita itu secara kultur ya, secara kultur, secara kultur tuh kan gini, kita grow up akhirnya tidak bisa membedakan antara sungkan dan sopan. Gimana tuh? Lah, coba aja lu bedain. Lu bangga dan sombong. Susah kan ngebedain. Beda. Disuruh begini sedikit aja nih, kalau gue suka di sesi apa segala macam. Ayo, tolak pinggang, kaki selebar bahu. Terus ini masih oke lah ya. Busungkan dada, mulai tuh, mulai uget-uget gitu kan. Terus dadanya dagunya naik. Terus coba lihat kanan kiri tapi dengan mata yang agak memicing gitu kan. Terus ya mulai pada gitu. Malu. Mereka berpikir itu adalah sombong. Dan itu tidak sesuai dengan kultur timur gitu. Itu aku tidak mau melihatnya kalau aku sombong. No, gue bilang ini bukan sombong, ini bangga. Masa sih? Jadi bisik-bisik tetangga gitu kan pada berapa gitu. Gue bilang, nah ini sungken. Gue bilang, dan orang barat gak ngerti sungken. You try to find it in English Indonesia Dictionary, gak ada itu. Vocab itu gak ada sungken itu. Sungkan, gengsi, itu produk dari culture kita juga, values yang akhirnya ketanam di kita, and then it's in the blood. Gue nggak bilang gue nggak punya sungkan, justru ini datang dari orang yang sangat sungkan, jadi gue bisa ngomong lah. Itu tantangan terbesar. Untuk membagikan tentang Showtime dan otentik ini ke mereka gitu. Karena kultur. Tapi di sisi lain ada cerita gini, belum lama ini ada temen dari Korea, dia itu antri di breakfast di sebuah hotel gitu. Dia antri kan, tiba-tiba ada orang itu langsung nyalip ke depan. Itu kan antrinya antri omelet itu bikin omelet itu. Ada yang nyalip ke depan gitu, terus minta telurnya gitu. Dia nggak antri,
Dan temenku yang Korea ini dia bilang, tadi dia ngomongnya pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi dia kayaknya mengatakan bahwa orang Indonesia itu tadi yang nyerobot ini kok nggak disiplin sih, kok nggak antri gitu. Oh, karena dia pasti nggak ngerti omelet. jadi nggak antri gara-gara makanya dia ngerti di warung sih jadi kayak gitu. Tapi emang speaking about Korean ya, Korean itu part of Eastern yang ngerti sungken. Bahkan lo perhati kalau di Korea itu kalau lo addressing somebody itu kan ada, lo harus ngedefine kan. Dia dari tingkatan level masyarakat yang mana dan itu membedakan cara nge-greet dan cara behaviornya. Kayak orang Jawa ya. Iya. Orang Jawa itu kan ada bahasa kromo ya, ada bahasa ngoko. Jadi Jawanya itu juga aku, kamu itu, aku kowe itu ngoko. Tapi kalau kromonya itu kulo. Nah, panjenengan. Itu ada ini ya. Belajar dulu soal itu. Unggah-ungguhnya kan berbeda. Nah, somehow itu nurun kan? Jadi malah di dunia kepanggungan atau dunia panggung gitu, itu jadi kendala justru ya karena ada. Kalau di dunia panggungnya justru mungkin enggak karena kita setipe nih semua. Orang-orang yang ngerasa di dunia panggung tuh akhirnya jadi setipe kan maksudnya. Jadi mungkin nggak begitu punya kendala. Tapi pada saat once you crossing the boundaries then you jump into another field, another industry, nah itu kerasa tuh gitu. Karena gue juga kan nyebrang ke dunia korporasi baru tahun 2012. Gue gabung sama teman-teman di Impact Factory ini. Gitu. Kalau sebelumnya di dunia media, di dunia entertainment, ya ngomong juga anjing lu bangsa gitu kan, misalnya gitu kan, marah juga sampai kayak gitu. Tapi menurut gua, ternyata setelah gua crossing the boundaries, ternyata kesimpulan gua ternyata every business is a show business. True. Ya kan? Sepakat aku. Ternyata sama kok, harus ditunjukin juga produk, sistem, policy. Lalu harus nunjukin, lo harus presentasi. Dan nunjukin diri kita seapa adanya ya. Dan ternyata yang dipercaya bukan produk dan sistem dan segala macam yang dijualnya. Yang ngejualnya orangnya. Yang asuransi satu dengan asuransi lain beda-beda tipis ya kan. Tapi kenapa gue milih dia bukan yang itu, yang gitu. Karena lebih otentik, itu juga menjadi salah satu pertimbangan kita kan untuk memilih satu produk dibandingkan produk yang lain. Bener. Nah akhirnya gue pakai ilmu-ilmu yang, karena gue sempat ada kebosanan juga di dunia entertainment itu, di dunia media tuh ada kebosanan Mas Aji. Jadi kayak ngerasa ini aneh nih gitu. Kan ilmu gue ilmu entertainment, ilmu media. Waktu itu ada, jadi gue akhirnya mulai kepikiran. Ini kalau we're talking about creative concept and everything kan tidak harus selalu di radio. Kenapa tidak dipakai juga di dunia panggung yang lain kan? Gitu. Akhirnya gue punya yang namanya Creative House waktu itu, ya kan? Creative agency lah. Minum dong. House. Iya. Hurufnya beda yang di dia sama di gue ya. Gue lupa. Ini masih jadi bapak-bapak ya. Gue lupa nih. Gue harus berperan jadi bapak-bapak. Iya gak terlalu serius jadi. Berapi-api sekali ya gue. Minum lah ya. Minum dulu deh. Intinya gimana? Creative House. Waktu itu tuh kayak agency Creative House of Ideas gitulah. Jadi gue pikir cuma ngomong presentasi ngasih ide, ternyata si klien tuh rata-rata pengennya sampai eksekusi, jadi udahlah gitu. Nah entah kenapa waktu itu gue pikir ini mah masih level gue baru bikin santai lah. Ternyata waktu itu kliennya udah sampai anjir keluarga tycoon dan kayak gitu-gitu kan. Jadi ada satu tuh acara di mana gue harus, ya kayak waktu ada G20 kan lu ada lihat kan kayak bikin di seremoni opening itu nah kurang lebih gue bikin yang kayak gitulah waktu itu. Udah sampai ke titik itu. Terus ada presiden segala macam dateng gitu-gitu. Mempersiapkan itu di GWK di tempat yang sama. Tapi waktu itu GWK belum jadi patung ya, berpala doang. Itu tuh seminggu di Ubud, seminggu di GWK-nya. Seminggu di Ubud tuh nyiapin konten dan segala macam yang nari apa segala macam gitu. Semi teater gitulah, ada ogoh-ogoh apa segala macam gitu-gitu. Karena
rencananya presiden mau dateng, terus ada orang-orang kayak dari seluruh dunia mau dateng lah, yang komitmennya waktu itu mau bantu Indonesia apalah, makanya mau dibikin gitu. Itu tuh untuk bikin panggungnya aja 3 hari 4 hari. 3 hari? Kayak 4 tingkat gitulah. Dan gue dikasih hotel terbaik, itu pas segala macam, tapi kan nggak pernah gue pakai karena gue selalu onsite, tidur di kolong meja. Dan pada saat itu di hari ketiga panggungnya udah jadi rubuh karena badai. Oh, itu outdoor berarti ya? Outdoor. Emang mirip yang waktu itu lo tonton di GWK, itulah yang di G20. Terus? Wah, itu pada saat itu tuh gue menyaksikan dari kolong meja si panggung itu kurang lebih rubuh lah gitu. Masih ada bentuknya mungkin beberapa, tapi ya susah untuk bisa ngejar sampai panggung itu jadi lagi. Tapi yang terbesit di otak gue gini, cari duit gini-gini amat ya. Gue pikir gue suka nih dunia ini gitu, dan which is gue suka sebenarnya. Cuman kayaknya kok bukan buat gue ya, bukan. Tapi mungkin buat orang lain, teman-teman gue yang di sini kali ya. Tapi bukan buat gue. Tapi kalau nggak di bidang ini, gue di mana? Apa bakal kepake skillnya apa gimana gitu. Nah itu kejadiannya tahun 2004-2005, baru kejadiannya di tahun 2011 ini gue nyebrang ke dunia korporasi ya. Nah gue bilang, ini kalau gue nyebrang ke dunia yang lain, emang masih kepake gue. Ilmu ini bisa kepake buat orang lain juga apa enggak gitu. Nah dari situ tuh akhirnya gue nyebrang ke dunia korporasi. Dan ada yang nyetanin. Ada yang nyetanin dalam arti udahlah lo pindah aja gitu. Roni Suwardono waktu itu yang nyetanin gue untuk narik ke dunia korporasi. Udahlah cabut aja, pindah gitu. Emang kepake gitu. Aduh, dunia korporasi boring gitu. Jadi butuh skill-skill kayak lo, ya udahlah gue jumping. Dari perjalanan itu semua pernah nggak kamu kehilangan jati diri? Sering. Terus how to cope with that? Intinya gini, kalau itu bukan gue, pasti banyak yang ngingetin. Entah itu yang kejadian-kejadian yang membuat lo akhirnya kayak gue nggak bisa kemana-mana. Pasti gitu, kayak jati diri yang gue punya sendiri itu ya itu tadi, misalnya Monster Creator Creator itu gimana maksudnya? Itu orang lain yang ngasih tahu. Dan gue yain aja karena keren juga ya gitu. Bukan dari dirimu sendiri yang aku positioningku ini. Iya, gitu. Karena susah juga waktu gue melompat ke dunia korporasi gitu misalnya. Jabatannya apa, posisinya apa, gue bisa apa gitu kan. Tapi ya senengnya kalau di Impact Factory kan functionnya apa, lu based on your strength, based on your passion, purpose lo apa segala macam, ya lu tantumin aja di situ. Nah pada saat itu teman-teman bilang, kayaknya lu monster creator deh, karena tiap lu udah lo apa-apain tuh orang di panggung kok jadi gokil terus apalah gitu. Jadi kayak bukan dirinya dia, tapi sebenarnya gue bilang, lah itu dia sebenarnya. Cuman selama ini nggak keluar aja. Kayak monster di dalam dirinya gitu. Iya. Jadi udah lo monster creator. Ya udah akhirnya monster creators dari situ awalnya. Tuh jadi kalau nanya kehilangan jati diri nggak? Oh iyalah. Abis itu emang hidup lo mulus kagak lah justru. Makin kusut, drama, apa segala macam. Tapi kan, terus gue juga kepikirnya kalau gue nggak ngalamin itu semua ya nggak asik juga ya, gitu kan. Jadi pasti ada yang ngingetin kok mas. Pasti. Berarti kamu pernah kehilangan jati diri dan untuk mengatasi itu lewat lingkungan ya, maksudnya teman-temanmu yang ngingetin gitu. Teman-teman, terus kejadian, akhirnya ada inner voice juga yang ngomong gitu. Seberapa penting peran keluarga dan teman dan lingkungan untuk menemukan jati diri. Mungkin teman-teman juga yang lihat ini kan perlu tahu juga gitu. Support system itu seberapa penting menurut kamu? Lu support system gue salah satunya. Jadi dari lu kan gue belajar clarity ya. Karena mindfulness itu aku baru nyari komedinya clarity apa? Nggak ada, susah. Klarinet tuh deh. Udah selesai berarti kan. Clarity. Gue baru nyampe klarinet udah kelar anjir, keren banget lu. Iya, berarti terus gimana clarity, mindfulness? Iya karena gue kenal kayak gitu-gitu. Gue taunya semedi dulu. Tau kayak gitu-gitu tuh semedi. Karena gue butuh semedi juga sih. Terus ini ada namanya mindfulness. Ketemu Mas Ivan kan, my partner dulu di Impact Factory juga ngenalin yang namanya mindfulness. Terus ada Mas Aji yang lebih muda lagi yang ternyata juga udah mindfulness. Terus apa sih ini yang dicari gitu kan dari mindfulness ini.
nyoba gue apa yang lo omongin gue coba sebenarnya. Jadi gue coba apa segala macam. Itulah peran ini ya, peran support system, peran teman, peran keluarga ya. Iya. Jadi kalau nggak ada itu mungkin gue nggak gini sekarang ya. Karena clarity itu penting sih. Karena kalau dari bahasa mindfulness apa monkey mind, pikirannya kemana-mana. Pikiran monyet ini ya kan, si anjing ada di dalam sini bilang gini gitu. Ternyata sesimpel itu kan. Katanya simple tapi susah gitu. Inner self engineering gitu istilah gue. Dan lu butuh itu sih. Butuh itu. Jadi gimana caranya lo sampai lo percaya sama apa yang diomongin dari sekian banyak suara ini, sebenarnya mana suara lo gitu kan? Yang mana yang bingung kan? Overthinking kan? Istilah sekarang kan overthinking ya. Wah, berapa banyak keputusan yang gue ambil karena overthinking, banyak banget mas. Banyak banget. Kalau spesifik ke ini ini karena ternyata narasumber selanjutnya udah hadir katanya Indri. Itu dia malah ngegosip sama dia ngomongin kita, jadi dia bikin podcast sendiri. Iya, keren. Harus segitu konsepnya. Ini ada satu kamera di situ. Katanya narasumber selanjutnya udah hadir, ya kan? Iya. Durasi aman nggak? Aman kan? Lanjut aja. Nggak apa-apa, suruh nunggu dulu. Oh gitu. Tahu ya, ngikutin ini. Iya. Spesifik ke Showtime dan dunia public speaking. Kalau misal ada orang kepingin pede di public speaking atau di panggung, apa tipsmu? Pertama, atur muka. Iya. Muka, mimik wajah ini gimana? Seberapa penting? Kan lu nanya teknik kan? Kalau nanya teknik, apa nafas, apa gimana supaya pede gimana? Lo lihat diri lo di kaca, ya kan? Terus lo lihat muka lo, gitu. Kalau muka lo kusut, lo juga kusut. Perhatiin deh. Oke. Dan ini juga satu hal yang baru gue, kan waktu jadi penyiar kan diajarin yang namanya senam muka, line face kayak gitu kan. Nah, tapi kan nggak pernah dikasih tahu kenapanya. Cuma supaya relax. Nah, pendalamannya tuh gue dapat waktu gue sempat belajar sama teman-teman Cirque du Soleil ya di ini apa sirkus event ini kan, apa itu event situ MTL kan. Waktu itu pernah ke Montreal terus belajarlah dari mereka tuh ternyata ada yang namanya body over mind. Body over mind tuh penting karena justru gerakan tubuh kita itu yang mengomandoi si otak dan si hati mesti mikir atau ngerasa apa. Berarti yang jadi dasar justru ngomongin tadi ya, supaya PD public speaking adalah gerak tubuh kita bahasa tubuh kita, kondisi tubuh kita dan mimik wajah ya. Iya. Kan kalau orang pemahamannya kebalik. Jadi kenapa lo ribet? Karena lo masih jadi penonton di panggung. Jadi harus dirubah, pertama adalah lo adalah pemanggung. Akan lebih oke untuk di panggung karena lo pemanggung. Tapi pada saat aduh aku masih grogi apa gitu. Berarti lo masih di bangku penonton yang di panggung. Iya kan? Jadi berarti lo harus putuskan dulu bahwa lo adalah pemanggung. Itu tips pertamanya. Dan untuk itu body over mind itu membantu. Apa yang mesti dilakukan? Tubuh sebelum ke atas panggung mesti ngapain? Ada teman-temanku itu yang dia juga di dunia panggung gitu kan. Setiap kali dia mau on stage, meskipun dia sebenarnya jam terbangnya sudah begitu lama, setiap kali sebelum dia ke atas panggung, dia itu bisa misal kayak calisthenics atau mungkin kayak bukan loncat-loncat gitu-gitu, stretching yoga dan sebagainya gitu. Apakah seperti itu? Ya. Salah satu. Jadi tiap orang menemukan style yang berbeda-beda lah. Tapi yang gue tahu itu adalah muke ngaruh, posture. Kalau istilahnya Amy Cuddy tuh yang di TEDx, dia bilangnya kan Wonder Woman pose. Jadi dulu kaki selebar bahu gitu, ya kan, terus bertolak pinggang, gitu. Dada busung gitu kan, terus itu lo rasain semakin. Jadi kita nyebutnya power pose. Jadi semakin lo, jadi ini kayak mengikuti, ini terinspirasi kalau di gue ya, gue terinspirasi sama caranya orang utan apa gorila gitu menentukan ketua kumpulannya. Mereka akan begitu kan, gitu kan, membuat mereka seolah-olah besar.
Jadi sebenarnya ini adalah gerakan-gerakan yang membuat diri lo, dalam lo, jadi percaya bahwa lo sekeren itu. Jadi kalau cewek kan suka ngaca gitu, ih cakep gitu. Itu sebenarnya cara yang mendekati gitu, membuat kita body jadi over mind tadi. Yes, jadi pede. Itu kayak kalau tadi kamu ngomongin Wonder Woman push. Superhero push itu kan setiap kali di segmen atau di momen yang di scene yang dia muncul gitu, itu kan kayak dang gitu kan, keren gitu ya. Spider-Man itu aja itu sebenarnya bukan buat penonton, itu buat dia. Itu buat dia. Gitu. Kayak tentara lah. Pertama kali masuk barak waktu latihan jadi tentara, yang pertama kali dilatih ke mereka apa? Pegang senjata. Bukan kan? Apa coba? Sikap sempurna. Itu karena untuk menumbuhkan kepercayaan diri ya. Sikap sempurna, bangga. Apa hubungannya? Ya kan, baris berbaris sama berperang coba. Kalau dipikir, gak ada. You need mental yang compatible untuk bisa megang senjata dan berani ngadepin musuh. Itu. Pertama berarti tadi untuk PD adalah wajah dan badan. Postur. Soekarno lah. Di tengah rakyat kita gak bisa makan. Yang pada saat itu ya, 1945. Itu kan kebanyakan kan kusut gitu. Soekarno gitu sendiri. Merdeka gitu. Jadi yang dirubah pertama ya postur. Kalau wajah gimana? Ada senam wajah atau ada tips apa? Tips apa kalau yang teman-teman penyiar kan taunya kan lion face ya kan gitu kan. Gini. Duck face gitu. Oh, kalau kan kalau duck face gini doang. Terus? Udah gini terus dibuka. Gitu. Lidahnya keluar. Gue bilang lidah lo menyentuh lantai, mata lo turun ke pipi. Itu lion face. Gitu, itu lion face. Tapi kalau aku gitu bukan kayak lion. Kayak ular. Coba. Ular. Emang lion ada yang mendesisnya mana? Oh lo mendesis sih. Bener. Bukan. Gitu. Harus itu sama suaranya. Kalau kayak suaranya gitu kali. Jadi lion face itu ya, latihan itu ya untuk ini mimik wajah. Makanya kayak tentara kan juga terpesona. Itu tujuannya buat supaya mentalnya tetap naik ya. Kebayang kan medan perang ya. Itu gimana? Tubuh, wajah. Ada lagi yang sebagai awal lah untuk menumbuhkan kepercayaan diri pada waktu tubuh ngomong di depan gitu. Wajah. Lebih lengkapnya tentu saja di buku ini. Betul, ada di sini. Lo ada QR-nya, lo klik itu masuk ke video ada gitu kan. Ya kita jualan dulu ya. Karena buat penulis itu penting sekali buku ini dibaca, tapi yang lebih penting lagi adalah dibeli. Iya, sebelum baca dibeli ya. Ya kenapa kita bikin buku ini? Karena pada saat nyebrang ke dunia korporasi emang buset dah. Presentasi itu emang membosankan ya. Iya. Iya kan? Iya, benar. Boring banget gitu. Jadi gimana ya caranya? Padahal ini kan penting. Lo dibayar. Meeting itu dulu dibayar. Dan penting ya kan? Iya. Tapi sikap kita setiap nggak asik gitu ya. Nggak asik. Meeting. Males gue gitu. Kalau ditanya, kemarin lo meeting apa? Api. Iya kan? Iya. Itu juga gue gitu kali ya. Cuma noted pak. Noted pak. Ya. Setelah di akhir meeting tadi meeting ngomongin apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Mesti lihat dulu, takut salah kan. Tapi kalau ditanya lu tadi malam nonton drakor nyampe mana? Bos, semangat main Rachel langsung gitu. Iya, langsung hafal dia. Detail-detailnya episode berapa itu hafal. Yes, ini menunjukkan menit berapa bahkan dia Indri itu hafal. Menit sekian itu. Gue tuh gak bisa ngebedain mas antara aktor satu dan aktor yang lain tuh ini siapa tuh gak ngerti gue. Ya kan? Lu tanya gue nonton ya drakor terus ditanya itu siapa yang namanya? Iya siapa ya? Nama karakter aja gue lebih tahu ya. Devi yang lebih tahu ya kan. Tapi maksud gue adalah ini menunjukkan bahwa manusia itu cari excitement. True. Bukan cari sesuatu yang penting sebenarnya. Iya, makhluk emosional soalnya manusia. Padahal drakor kita dibohongin. Iya, karena itu drama ya, film ya. Kita dibohongin. Dan kalau meeting kita penting loh. Penting, nyata, tapi ya karena membawakannya kurang asik mungkin ya. Dan mimik wajahnya juga flat gitu. Iya kan? Iya. Coba lo apa ya? Iya siapa tuh yang present siapa? Ya kan? Kenapa sih lu nggak ngasih sensasi yang asik pada saat present? Siapa public speaker yang kamu ini banget? Keren banget ini.
Luar boleh. Luar boleh. Boleh. Di dalam juga ada kayak Pak Gita Wirjawan menurut gue keren. Oke. Pak Gita Wirjawan keren. Kalau Pras Teguh jadi speaker tuh gue akan nonton menurut gue. Iya. Gue tuh nggak jadi terkotak ini komedian. Jadi gue nggak. Jadi justru menurut gue gila Pras Teguh kalau dia ngebawain materi susah mungkin akan keren ya menurut gue gitu. Konteksnya presentasi lah, itu keren. Pak Gita, Pras Teguh. Kalau yang di luar kan ada Simon Sinek. Ya kan ada Vincent Lakiani, banyak lah ya kalau menurut gue. Banyak. Yang gue lihat adalah gue nonton dia tuh 5 menit gak bosen. Itu dulu. Kalau udah bosen, itu berarti something off sih. Hanya saja sekarang ini kan kita digembur short videos ya, yang attention span-nya kan menjadi sangat pendek gitu. Nah berarti kan tugas atau public speaker ini mesti lebih effort ya untuk bisa grab the attention. Betul. Karena sebenarnya kalau di buku ini tugas pertama lo sebagai seorang pemanggung, gue nyebutnya pemanggung ya. Pemanggung. Itu bukan menyampaikan materi. Menarik ya. Bukan. Justru tugas lo yang pertama itu adalah menarik perhatian. Iya. Gimana bisa menyampaikan materi kalau pendapatan perhatiannya pun gagal ya? Emang kita di Nicholas Saputra yang diam aja berapa review views gitu kan ya. Nggak bisa lah. Kita perlu sadar diri lah. Kitanya ini bukan orang yang menarik perhatian gitu. Sebelum sadar diri, lo tahu diri. Jadi ya udah kenapa lo mesti senyum? Ya karena lo jelek nyet. Gitu. Makanya kapan itu aku juga belajar digital marketing kan. Aku kan suka belajar hal lain gitu, bidang yang lain yang selama ini aku pelajari, mindfulness, meditation, tapi aku belajar tentang digital marketing. Lalu ada satu hal yang menarik seperti katamu tadi yang kita mesti bisa grab attention, yaitu kalau orang yang terkenal, public figure, dirinya muncul aja itu udah jadi SEO gitu, udah jadi search engine optimization gitu kan. Sedangkan kalau orang-orang yang nggak terkenal seperti kita, yang mungkin yang orang-orang yang layman, orang yang biasa, ya mesti ada sesuatu di awal yang bisa langsung menarik perhatian. Orang gua aja makanya kaget Kompas Gramedia mau nerbitin buku gua. Orang followers gua digabung sama Ricky aja 5.000, baru 3.000-nya Ricky. Mereka percaya udah lah kayak gitu. Maksud gua ya sebenarnya itu. Dan ini karena ini adalah hal yang penting kan banyak orang yang membutuhkan gitu. Nah, di dunia psikologi salah satu ketakutan ya yang banyak dialami orang adalah ketakutan untuk tampil, untuk manggung itu tadi. Iya sih. Ya tampil di depan banyak orang itu menjadi hal yang ya termasuk kultur ya, dipengaruhi kultur timur kan. Yang kayak masa aku sih yang mesti di atas panggung gitu ya. Mending di belakang aja gitu ya. Sampai sekarang gue masih gitu juga sih sebenarnya. Kayak kalau bisa gue nggak nongol gitu ya. Kayak dulu di kelas kan juga kalau nyampe di kelas ada istilah gini, front row syndrome. Oh ada front row syndrome. Oh. Untuk duduk di kursi depan itu perlu keberanian yang besar kan. Waktu kita sekolah dulu kan, wah udahlah duduk di belakang aja gitu. Iya benar. Ya, itu juga mungkin sampai sekarang sih ya. Dan lo perhatiin deh kelakuan teman-teman kita nih, ya kan. Dari sekolah sampai sekarang sebenarnya nggak berubah kok. Kalau misalnya dulu, ya kan, dia duduk belakang. Kalau sekarang pas outing kantor tuh, di bis pasti dia juga duduk belakang. Dan ribut. Giliran disuruh maju sama bos, gak mau. Jadi memimpin project atau tim leader gitu, biasanya juga langsung, enggak, kamu aja gitu. Iya, karena memang, ya gue juga begitu kok sebenarnya. Cuman, gue dulu masih gini, bersembunyi di balik rezeki juga datang dari Tuhan lah gitu kan. Tapi lama-lama ada juga yang datang ke gue gitu suatu hari bilang iya bener rezeki datangnya dari Tuhan tapi lewat orang. Jadi kita masih mengupayakan ya. Nyebelin ya. Jadi kan gue anjing bener juga lagi. Kepepet lagi. Ya udahlah. Gitu. Nah kalau lo punya mental pemanggung jadinya agak mendingan, tau gak lo? Kenapa? Karena kita itu dibayar based on manggung, iya kan? Pedangdut lah, gue nyebutnya gue pedangdut gitu. Ngamen dari sana ke sini gitu kan ya, karena performance mentality-nya pengennya kebangun dari situ. Karena
Ini panggung gede misalnya, misalnya gue harus ngomong di depan 300, 400 orang, 1000 gitu. Itu hasil dari panggung kecil-kecil kan? Iya. Di ruang meeting. Iya, benar. Di sitos ketemu orang, iya apa kabar gitu. Ini pun juga merupakan panggung kan? Iya. Jadi setiap momen itu tanpa sadar itu adalah small stage kita. Bener. Nah, kan kita bukan orang gajian. Kalau orang gajian tuh kan, ya mohon maaf ya, maksudnya gue nggak bilang itu jelek. Cuman beda dimensi aja. Kita itu kan makhluk rutinitas ya, hasil apa ya, cara kita bersikap, bersifat gitu-gitu kan hasil dari rutinitas kita, lama-lama kan jadi karakter sih. Jadi apa ya, gue jelek atau bagus juga tanggal 25 gajian, ya kan. Ya nanti kalau di review per 3 bulan, per 6 bulan baru gue bagus-bagusin kayak gitu-gitu. Entah kenapa tuh kayak built in gitu di kita tuh. Akhirnya jadi tidak ngelihat, halo apa kabar, itu kesempatan. Kalau orang sales sama orang marketing tahu tuh biasanya bahwa itu kan justru kesempatan ya gitu. Nah tapi the rest of us rata-rata ya udah, halo apa kabar, baik. Sehat. Menyadari momen, setiap momen itu meskipun itu mungkin simple moment. Itu adalah momen yang berharga gitu ya. Untuk menarik perhatian. Gitu. Jadi kita tuh memang haus akan perhatian. Kita jadi setiap momen harus setiap momen harus dimanfaatkan. Karena apa ya, ujung-ujungnya makin kemarin kan orang-orang jadi kayak bersembunyi di balik istilah-istilah ya. Oh gue introvert gitu. Itu juga malah membentengin diri kita kan. Lu tahu dari mana lo introvert gitu. Ya lo belum misalnya diuji oleh psikolog apa segala macam, lo udah bisa nge-label diri lo. Self diagnose gitu ya. Jadi gue bilang lo introvert, lo punya sosmed. Buat apaan gue gituin? Buat apa lo punya sosmed, lo introvert? Kan lo ternyata lo secara dalamnya, secara naluri sebenarnya lo seeking for the world attention. Lo pengen orang-orang lihat ke lo sebenarnya. Tapi pada saat ada orang, wah lo keren banget. Enggak gitu. Kan aneh ya. Jadi malah terjadi konflik kan? Lu punya sosmed, ada yang punya 3 lagi mas. Satu yang untuk bosnya nggak ikut, nggak boleh masuk. Malah itu jadi ribet nanti kalau lupa password atau apa, malah atau keliru ngepostnya di mana. Tapi ada mas yang sampai punya 3. Bener. Punya Facebook, punya Tinder, punya banyak banget lah harus di maintain gitu. Ya karena apa coba? Ngakunya introvert. punya window-window ini supaya orang ngelihat. Gue bilang ngapain? Kembali ke tadi di Showtime, dan mungkin ini menjelang akhir obrolan kita biar lebih dapat poinnya teman-teman yang nonton. Karena dari tadi gak ada poinnya. Ada. Tapi itu ada big ideas gitu. Benar sih. Apa saranmu atau pesanmu untuk teman-teman yang masih takut untuk jadi pemanggung atau masih takut untuk on stage untuk tampil? Gue aja masih takut, jujur. Jadi menarik ini. Lah gue takut kalau misalnya, nanti bakal ada menteri ya, lo coaching menteri ya, anjing, itu kan gue pasti tuh. Tapi ya, lo perhatiin nggak deg-degan kita ngadepin audience sama deg-degan kita ngadepin pengen nembak cewek sama kan? Justru yang lo harus takut adalah pada saat lo gak deg-degan, pada saat lo gak takut. Itu gue takut. Kenapa? Karena artinya gue udah nganggep remeh. Gue udah gak peduli sama penampilan gue. Penampilan itu. Jadi yang terjadi sebenarnya kita salah mengartikan sinyal-sinyal yang dimunculkan oleh tubuh nih. Deg-degan, mau pipis, asam lambung naik, kan, nggak bisa napas, gitu. Terus gue kayak bahkan ini sudah jadi rahasia umum sih. Untuk Haji, itu setiap kali sebelum manggung, dia itu selalu nyari toilet. Iya. Karena bahkan sebesar Kunto Aji aja dia masih nervous untuk on stage gitu. Karena itu tadi ya seperti katamu bahwa itu tanda bahwa kita sangat concern terhadap penampilan kita karena hati kita di situ gitu. Secara natural itu kita tuh pengen menampilkan yang terbaik kok. Iya. Kalau misalnya kita ngomong sendirian di on stage juga kagak bakal nervous. Karena ada hadirin aja. Kita tuh pengen menampilkan diri kita yang terbaik, makanya kita begitu. Nah, lu justru takut kalau lu udah gak gitu. Malah jadi, ini alarmnya kok gak ada man. Yes, itu yang pertama. Yang kedua, lu harus putuskan. Putuskan tuh artinya kata decide orang tuh, gitu. Lu kayak ngomongnya filosofis mulu. Nggak, karena buat gue tuh filosofis bukan filosofi, tapi how to.
putuskan tuh artinya ya udah, artinya lo harus putuskan mau manggung apa enggak. Misalnya nih, lo presentasi besok, ya kan? Yeah. Ya lo presentasi, tapi karena disuruh bos lo. Lo nya sendiri kan belum memutuskan sebenarnya untuk presentasi di situ. Yang memutuskan tadi bosmu ya, itu bos tapi lo. belum kita sendiri yang belum decide. Kitanya. Gitu. Jadi jangan salahin badan lo waktu manggung tuh nggak all out, gagap, lo ngomongnya kecepetan segala macam. Jangan salahin badan lo karena lo nya tuh belum ngomong sama dalam lo bahwa gue pengen manggung. Iya. Ini disuruh bos gue, ya udah gue seadanya aja. Yang penting gue kelar, yang penting gue apa. Nah itu sebenarnya subliminal kan di dalam tuh kayak gitu. Sebenarnya lo nggak pengen amat presentasi. Lo pikir penonton lo nggak ngerasain? Tetap ngerasain. Iya. Dan penonton ngerasa anjing gue buang waktu nih. Walaupun cuma 10 menit, 15 menit buat mereka anjing ini buang waktu nih. Berarti dua itu ya. Yang pertama adalah takut itu wajar? Justru perlu kita terima gitu. Memang itu sebuah kewajaran. Jangan sampai kita takut terhadap rasa takut. Yes. Ya itu malah menjadi problem yang sebenarnya kan. Yes. Karena takut terus kita takut terhadap rasa takut itu malah. Lo harus comfortable with discomfortable. Oke, menarik sekali itu. Gitu. Nyaman dengan ketidaknyamanan. Ya. Yang kedua adalah decide. Kita putuskan. Namanya kan putuskan. Iya. Bukan untuk menyelesaikan masalah. Lo putuskan. Iya. Sehingga lo bisa pindah ke episode berikutnya. Iya. Oke. Karena kalau enggak lo ada di situ terus kan. Iya. Putuskan. Manggungnya bukan karena diri kita, bukan karena diri kita sendiri yang decide, tapi justru karena mungkin karena atasan, karena orang-orang lain. Iya. Sehingga kualitas penampilan kita juga pasti akan nggak oke gitu. Iya. So this is not about teknik ya. Iya. Teknik public speaking mah ada di mana-mana, lo googling juga ada mesti gini apa. Makanya itu pembedanya Showtime dengan public speaking ya. Karena Showtime akan lebih ke softwarenya atau lebih ke pondasi dasarnya, dan buku ini bisa didapatkan di Gramedia dan online shop juga ada. Tapi pastikan kalau di online shop jangan yang bajakan ya teman-teman. Karena sekarang ini sudah mulai bertebaran di banyak buku dibajak di mana-mana. Dan untuk terakhir mungkin ada yang ingin kamu sampaikan ke teman-teman yang nonton. Gue yang paling pinter aja ya. Agak gue masih belajar teman-teman semua yang pasti. Tapi sekarang ini panggung banyak banget. Di media yang berbeda-beda lo punya panggung sendiri namanya social media platform lo sendiri. Why don't you use it to tell your story? Ya kan? Di dunia penuh tipu-tipu ini yang mahal justru itu adalah your own story. Ya kan? Kalau kata Gary V itu lu jangan jadi yang paling pinter, lu jangan jadi yang paling ahli, ya kan? Justru gue pengen lihat lu jatuh bangunnya mencapai sesuatu, justru itu yang mahal. So don't create, dokumen. Dokumen your story ya, authentic story. Yes. Ya kan? Karena lu akan karena gini, yang dicari oleh penonton lo itu lu kredibel apa enggak? Lo convincing apa enggak? Ya kan? Bukan CV lo udah ngejabat apa ini, bukan. Tapi lo udah ngalamin apa aja. Itu kredibel. Lo ngomongin sesuatu, sama kayak gini deh, ada yang telepon gue. Pak, ini kartu kredit gini. Pertanyaan gue, lo make enggak? Dia sendiri make atau enggak gitu. Lo make enggak? Enggak. Udah lo jangan jualan ke gue bilang gitu. Iya kan? Itu sih sebenarnya. Ya berarti itu ya. Panggung ada di mana-mana sekarang, jadi gunakan sebaik mungkin. Setiap momen itu sebenarnya panggung, karena tempat kita tampil. Tadi kan lo bilang mencari jati diri terus kan kita sebagai manusia nggak kelar-kelar. Iya. Nah, dengan menceritakan cerita lo ke dunia itu bisa membantu lo menemukan siapa diri lo. Itu benang merahnya ya. Jadi untuk menemukan jati diri, ini pertanyaan pertama tadi di awal, justru lewat pemaparan cerita seapa adanya, se-vulnerable mungkin diri kita seperti apa, disitulah membantu kita menemukan jati diri kita. Karena lo memanggungkan diri lo kan. Oke. Terima kasih Didi. Terima kasih Mas Haji. Dan di akhir Perwira Selaras selalu ada surat, sudah disiapin suratnya Hana? Surat dari stranger. Asik. Dari anonim. Dari itu kesannya dari gue dapat duit ya di amplop. Temen ngobrol Perwira Selaras di episode sebelumnya. Ini buka.
Oh enggak, ditutup terus ya, dibawa pulang. Dibuka, dibaca, dibacain. Tapi tentu saja bukan yang nulis bukan Mbak Nira sih, bukan. Sudah dibaca kemarin sama teman yang lain. Sekarang silakan baca. Semoga selaras. Dunia tidak hanya sepetak. Banyak hal yang terjadi jika kita melangkah keluar. Yes. Selaras ya dengan tadi ya apa yang kita obrolin bahwa setiap momen itu panggung. Terima kasih Didi Mudita. Terima kasih banyak Mas Haji. Teman-teman bisa follow IG-nya di @Showtime by Impact Factory. Showtime by Impact Factory. Kalau gue Didi Mudita. Didi Mudita. Kalau Ricky Ricky MU. Only Ricky ya. Only Ricky ya. Yes. O-nya double kalau nggak salah ya. Ya. Gitu. Terima kasih teman-teman sudah nonton dari awal sampai akhir obrolan kami. Semoga bisa membantu menyatakan mental dan memulihkan batin. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seadanya. Selamat hidup sadar.